Lagi. Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat sehat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak ada kurang suatu apapun. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah saat ini saya sedang didiagnosa sakit adenomiosis dan hipertensi. Di usia 43 saat ini saya sudah didiagnosa hipertensi. Jadi awalnya saya tidak tahu kalau saya itu memiliki hipertensi ya teman-teman ya, tapi kalau dari segi keturunan dari bapak saya itu memang ada riwayat hipertensi dari keluarga bapak. Ceritanya itu di vlog saya dulu di waktu saya di Taiwan itu, saya itu memiliki kista ya teman-teman ya. Dulu saya kira kista karena keluhannya setiap kali haid itu sakit. Nah kemudian terus 3 tahun di Taiwan saya baru bisa periksa ke dokter spesialis kandungan di sana. Kemudian di sana karena saya bahasanya belum paham, cuman saya dibuatkan sebuah gambar gitu teman, digaris, digambar, oh itu ada uterus, kemudian ada sesuatu di dalam uterusnya itu. Nah dari situ saya paham dan ada tulisannya miom waktu itu. Saya kira kista. Nah waktu itu masih 2,5 cm. Saya di Taiwan 3 tahun. Kemudian ya sudah, saya aktivitas biasa ya, saya memaklumi dampak dari adanya miom itu setiap kali haid sakit sekali. Apalagi saya di sana itu kan pasien saya kan stroke dan saya harus angkat-angkat, pekerjaannya cukup berat. Sebenarnya kalau pas nggak haid itu saya kuat ya teman-teman ya, saya bisa beraktivitas dengan baik. Pokoknya masalah tenaga saya bisa di sana ya, angkat-angkat pasien dengan berat badannya pasien saya itu 70 itu bisa. Tapi karena saat saya haid itu rasanya sakit banget, dan kalaupun sakit ya kalau di Taiwan di sana itu saya nggak bisa izin ya, tetap harus bekerja. Berbeda dengan saat ini yang saya itu sekarang kan juga bekerja ya teman-teman ya di suatu institusi pendidikan. Nah karena saya itu diagnosa hipertensi, kalau karena ini di rumah dan di Indonesia lebih fleksibel, akhirnya saya izin tidak masuk. Kalau di luar negeri nggak seperti ini ya teman-teman ya. Tapi ya semuanya saya syukuri, alhamdulillah saya sudah izin karena ada adenomiosis tadi ya, yang miom tadi yang di Taiwan besarnya 2,5 cm. Kemudian 1 tahun kemudian saya USG lagi itu menjadi 7,5 cm ya teman-teman. Nah kemudian ini pulang kemarin, minggu kemarin, setelah hari raya Idul Adha itu kan kok nggak nyaman gitu, perut saya kembung. Akhirnya saya hari Rabu itu periksa dan ternyata saya diminta ke dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Kabupaten Kediri ya, didiagnosa adenomiosis ini sama, kemudian untuk diameternya 5 cm ke 6 cm dan di kira-kira sekitar 8 cm. Akhirnya dokter memutuskan, oke, ibu ini harusnya menunggu menopause supaya tidak usah dilakukan pembedahan ya teman-teman semuanya. Tapi karena menopause-nya masih lama dan adanya nyeri yang saya rasakan, kata dokter
spesialis kandungannya, dokter Grace, perempuan, alhamdulillah baik sekali. Itu menyarankan ya daripada menyimpan penyakit ya, dan ibu atau saya sudah memiliki 4 anak, tidak ingin hamil lagi ya, akhirnya harus dilakukan tindakan. Akhirnya saya, baik dokter, saya juga menyetujui, tapi masalahnya ini pada tensi saya, tekanan darah saya itu 180 teman-teman ya, 180, kemudian diulang lagi 15 menit 176. Nah dari situ, wah ini kenapa ya, dari saya waktu pulang dari Taiwan itu Agustus 2023, kemudian bulan 9 saya periksa ke RSKK lagi, itu USG, itu tensi saya sama 180. Waduh, habis itu saya tidak pernah cek ulang ya teman-teman. Nah, saya lebih ngecek lagi itu ya setelah didiagnosa tadi hipertensi, karena saya itu 3 kali periksa itu kok tensinya tinggi. Nah jadi ya seperti ini, saya akan memulai untuk mengurangi tingkat kelelahan saya, tingkat stres saya, seperti itu ya. Seperti halnya tadi malam itu sebelum tidur saya tensi ya 120. Kemudian saya malam itu tidur jam 11. Sebelum tidur saya minum obat penurun tensi juga, amlodipin. Maaf saya lupa namanya ya. Kalau amlodipin yang pagi atau yang malam saya lupa namanya. Jadi saya ada 2 jenis obat yang diminum sebelum tidur malam hari dan juga pagi hari. Dua-duanya sama untuk menstabilkan tekanan darah ya teman-teman. Nah kemudian pagi bangun jam 5 itu saya beliut, pusing gitu loh. Kenapa? Saya panggil suami saya untuk minta tolong diantar kamar mandi. Ya mungkin terus saya tensinya 140, wah naik lagi. Jadi masih belum stabil ya teman-teman ya, seperti itu. Ya kemudian kemarin malam itu sebelum tidur saya memang mengerjakan, kan saya juga masih ada tanggungan untuk mengajar ya teman-teman. Saya harap saya tetap bisa produktif meskipun pelan-pelan sedikit-sedikit gitu loh teman-teman. Nah saya selesai sampai jam 11, saya menyelesaikan buat 2 PowerPoint. Nah terus habis itu minum obat, tidur, bangun jam 5. Nah ternyata paginya ngeding, tapi habis itu saya lanjutkan tidur lagi setelah sholat subuh, terus tidur lagi sebentar, terus bangun kok alhamdulillah fresh, hingga sekarang fresh lagi. Jadi saya gerakannya itu harus bertahap, nggak boleh terlalu capek. Nah mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk mengeksplorasi, membuat kegiatan yang saya sukai, membuat kegiatan bersih-bersih rumah, yang pokoknya tidak melelahkan ya teman-teman ya, untuk fokus ke hal-hal yang lebih rumit, misalnya misal desain ataupun membahas tentang hal yang berat-berat itu masih belum, karena saya mengurangi tingkat stres sini ya teman-teman ya. Baiklah, mungkin ini sharing saya, semoga teman-teman semuanya sehat semuanya, dan kalaupun sakit semoga tetap menerima, mensyukuri apapun itu keadaan yang diterima hari ini. Semoga tetap bisa produktif yang pelan-pelan, karena harus menjaga kestabilan tubuh atau menjaga kesehatan. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang telah mendukung dan mensupport video-video saya. Semoga nanti semoga bisa berangsur membaik, stabil lagi tekanan darah saya, dan semoga jika memang akan dilakukan tindakan untuk pengambilan miom di rahim saya, semoga saya nanti tetap cepat pulih kembali ya teman-teman ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.